Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT untuk belajar dan menuntut ilmu, karena para orang-orang terdahulu, orang-orang pada generasi terbaik dari umat ini, ketika mereka sudah berada di bulan Sya'ban, mereka selalu mempersiapkan dengan melakukan 3 hal. Persiapan yang pertama adalah dengan berpuasa sebelum berpuasa Ramadan. Kemudian persiapan yang kedua adalah dengan membaca Al-Quran sebelum nanti menghatamkan Al-Quran juga di bulan Ramadan. Dan persiapan yang ketiga adalah mereka belajar tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, terkhusus puasa Ramadan. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan mulai membahas bab puasa yang dihimpun hadis-hadisnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya yaitu Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan perlu untuk kita ketahui terkait dengan pembahasan ini, saya tidak langsung merincikan di setiap hadis yang ada. Insyaallah akan kita bahas secara terperinci di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tapi pada kesempatan malam hari ini insyaallah saya akan berusaha meringkas beberapa pembahasan, dan mungkin juga akan ada detail dari beberapa pembahasan yang kita butuhkan. Perlu untuk kita ketahui bahwasanya puasa itu berkaitan dengan seluruh ibadah yang dinamakan puasa, entah itu wajib ataupun sunnah. Kemudian terkait dengan bulan Ramadan, maka ada hukum tersendiri juga yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan kita mulai terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa terlebih dahulu. Yang dinamakan puasa di dalam syariat Islam itu adalah al-imsak anil mufattirat, yaitu upaya seseorang untuk menahan diri dari segala bentuk yang membatalkan. Dan yang namanya menahan diri di sini adalah ketika seseorang tidak melakukan perkara-perkara yang di dalam syariat itu bisa membatalkan puasanya. Dan puasa di sini yang kita bahas adalah seluruh puasa, entah itu wajib ataupun sunnah. Sedangkan puasa wajib di dalam syariat ada 2. Yang pertama adalah puasa wajib yang dinamakan puasa Ramadan, terjadi hanya di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah puasa nadar. Ketika seseorang bernadar, maka telah mewajibkan untuk diri sendiri. Maka dari itu puasa di dalam syariat Islam yang hukumnya wajib ada 2 tersebut. Terkait dengan bulan Ramadan, maka jelas disyariatkan atau diwajibkan puasa Ramadan itu ketika telah masuk bulan Ramadan. Maka ketika bulannya bukan bulan Ramadan, maka tidak ada yang dinamakan puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan atau bulan Ramadan adalah puasa yang sudah diwajibkan atas umat sebelum kita. Maka dari itu puasa Ramadan bukan ibadah khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan puasa Ramadan sudah disyariatkan oleh Allah sejak awal penciptaan manusia, yaitu di syariatnya Nabi Ibrahim, di syariatnya Nabi Adam alaihissalam.
Karena Allah SWT sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwasanya telah aku wajibkan atau telah diwajibkan kepada kalian semuanya puasa, dan puasa-puasa di sini yang dimaksud adalah puasa Ramadan sebagaimana telah Allah wajibkan kepada seluruh umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Maka ini menandakan bahwasanya puasa Ramadan tidak hanya khusus bagi umat Nabi Muhammad. Adapun jikalau kita mempelajari tentang sejarah bagaimana puasa Ramadan itu diwajibkan, memang kita akan temukan bahwasanya puasa Ramadan diwajibkan pertama kali itu pada tahun ke-7 Hijriah. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya itu belum wajib puasa Ramadan, tapi yang diwajibkan adalah puasa Asyura. Hanya 1 hari di bulan Muharram. Dan penyebabnya adalah perbuatan orang Yahudi, yaitu orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Mereka berpuasa dengan puasa Asyura setiap tanggal 10 Muharram setiap tahunnya. Kemudian ketika Rasulullah hijrah, Rasulullah bertanya, kalian puasa apa ini? Mereka menjawab, puasa tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian alasannya kenapa? Orang Yahudi menjawab, karena di hari itu Allah menyelamatkan Bani Israel beserta Nabi Musa di dalamnya dari kekuasaan kedzaliman Fir'aun. Dan di hari itu pula Allah membinasakan Fir'aun beserta seluruh pasukannya dengan menenggelamkan di laut. Maka dari itu kami berpuasa pada hari itu sebagai bentuk ucapan syukur kepada Allah SWT atas karunia yang diberikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, kami orang-orang Muslim adalah orang yang lebih berhak untuk bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa ketimbang kalian. Maka sejak itulah puasa Asyura itu diwajibkan, hanya 1 hari selama 1 tahun. Tapi ketika kita perdalam lagi bahwasanya orang-orang Yahudi puasa di tanggal 10 bulan Muharram itu juga ada sebabnya. Selain daripada sebab yang disebutkan tadi, itu bukan sebab utama. Tapi sebab utamanya adalah karena orang-orang Yahudi sudah merubah syariat puasa. Orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel sejak awal disyariatkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan terjadi di bulan Ramadan, dinamakan bulan Ramadan dari kata Ramad yang artinya adalah panas yang terik yang membuat seseorang itu kehausan. Itu adalah arti bulan Ramadan, dan bulan Ramadan adalah bulan di mana panasnya itu sangat terik. Sehingga orang-orang akan merasa terbebani jikalau berpuasa di bulan ini. Dan orang-orang Yahudi ciri khas mereka, mereka suka merubah hukum Allah agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka yang mereka lakukan, mereka geser bulannya. Jikalau bulan Ramadan pas di musim panasnya, maka mereka geser di bulan yang lain. Kemudian mereka menambah beberapa hari sebagai bentuk qadha, sebagai bentuk seperti membayar denda, karena mereka telah menggeser bulan Ramadan ke bulan yang lain. Jadi mereka tidak puasa 1 bulan, tapi mereka lebihkan menjadi 40 hari, 10 harinya itu sebagai bentuk ganti rugi karena mereka telah menggeser bulannya. Itu awalnya. Kemudian hal berikutnya yang terjadi, karena mereka juga masih suka merubah syariat Allah, mereka pun akhirnya keberatan ketika memang harus puasa 1 bulan penuh ditambah dengan hari tambahan. Akhirnya mereka pun membuat syariat puasa yang ringan saja, yaitu dengan alasan Allah menyelamatkan Nabi Musa di tanggal 10 Muharram, maka mereka berpuasanya hanya di tanggal 10 Muharram saja. Inilah sebab awalnya kenapa di syariat Nabi Muhammad tidak langsung disyariatkan, diwajibkan puasa Ramadan sejak awal hijrah. Karena memang puasa Asyura itu adalah puasa yang pertama kali Rasulullah wajibkan. Hingga turunnya ayat yang tadi kita sebutkan bahwasanya umat Nabi Muhammad diwajibkan untuk berpuasa di bulan
Ramadan, 1 bulan lamanya. Baik, terkait dengan hal berikutnya yang perlu untuk kita ketahui, hukum-hukum berkaitan puasa, maka yang perlu untuk kita ketahui bahwasanya kita diwajibkan untuk menahan diri agar puasa kita tidak batal. Maka perlu untuk kita ketahui terkait dengan hal-hal yang menjadikan puasa kita sah dan hal-hal yang menjadikan puasa kita batal. Dua hal tersebut perlu untuk kita ketahui, karena jikalau tidak mengetahui akan bahaya bagi seseorang ketika mempraktekkan puasa. Bisa jadi puasanya itu tidak sah walaupun dirinya menganggap dan meyakini puasanya itu sah. Agar kita bisa memastikan puasa kita itu sah, maka kita perlu belajar dan menuntut ilmu. Dan perlu untuk kita ketahui bahwasanya puasa di syariat Islam itu dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan hal yang berkaitan dengan terbitnya fajar adalah fajar ada 2 macam, fajar kadzib dan fajar shadiq. Kalau secara wujud, secara bentuk, maka yang dinamakan fajar kadzib, fajar yang palsu, itu adalah fajar yang membentang, cahaya yang membentang dari timur ke barat, seperti sinar. Maka ini adalah ciri pertama yang namanya fajar kadzib, fajar yang palsu. Ciri kedua, setelah sinar atau cahaya tersebut nampak akan kembali gelap. Maka ini adalah ciri kedua dari fajar kadzib, dinamakan fajar yang menipu karena memang setelah itu kembali gelap, kembali malam. Kemudian ciri fajar shadiq, fajar yang memang itu menjadi patokan awal seseorang harus mulai menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu ciri yang pertama adalah cahayanya membentang dari utara ke selatan, melebar. Itu jikalau kita lihat secara kasat mata. Kemudian ciri berikutnya setelahnya itu pasti tambah terang, tidak kemudian kembali gelap. Nah, ini adalah ciri fajar shadiq. Dan hal berikutnya yang perlu untuk kita ketahui bahwasanya seseorang yang berpuasa, apakah patokannya selalu melihat fajar? Karena melihat fajar itu perkara yang sulit di beberapa daerah, terkhusus di daerah-daerah yang dataran tinggi, atau pada zaman sekarang daerah-daerah yang sudah banyak polusi cahaya. Entah itu cahaya pesawat terbang, cahaya kota, cahaya kendaraan, dan cahaya-cahaya itu sudah menjadi pengganggu dan polusi sehingga seseorang akan sulit juga untuk membedakan dan melihat yang dinamakan fajar shadiq. Maka perlu untuk kita ketahui ada 4 patokan, dan saya sebutkan secara berurutan. Patokan pertama ini adalah patokan utama dari seseorang mulai berpuasa, yaitu melihat langsung fajar shadiq. Dan itu jikalau memungkinkan, maka itulah yang menjadi patokan pertama. Ketika sudah melihat fajar shadiq, maka sudah imsak, sudah menahan diri, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kedua, jikalau tidak bisa melihat langsung, maka dikabari oleh orang yang melihat langsung. Berarti informasi yang bersumber dari orang yang melihat fajar shadiq secara langsung. Ini adalah patokan kedua. Jikalau patokan pertama tidak ada, patokan kedua juga tidak terjadi, maka patokan yang ketiga yang kita gunakan, yaitu jadwal sholat. Jadwal sholat yang mana kita insya Allah miliki semuanya sekarang, dan kita mudah untuk mengecek bahkan di HP-HP kita sekarang. Dan kenapa patokan yang kita jadikan patokan ketiga itu adalah jadwal sholat? Karena menghitung jadwal sholat berdasarkan matahari itu lebih mudah daripada menghitung jadwal perpindahan bulan di bulan Hijriyah berdasarkan hilal. Karena yang namanya matahari setiap hari pasti terlihat, sedangkan hilal itu terkadang terlihat, terkadang masih tersembunyi. Nah, ini terkait dengan perbedaan perhitungan untuk awal bulan Hijriyah dengan perhitungan waktu sholat. Maka patokan yang ketiga kita itu adalah jadwal waktu subuh. Dan itu yang menjadi patokan ketiga kita. Kemudian jikalau kita tidak mampu dan tidak memiliki jadwal, maka patokan yang keempat, terakhir yang paling rendah itu adalah mendengar adzan subuh.
Mendengar adzan subuh itu menjadi patokan yang terakhir, yaitu yang mana Rasulullah itu memerintahkan para sahabat ketika mereka mendengar adzannya Bilal, itu tandanya mereka masih boleh untuk makan dan minum, karena Bilal adzan itu untuk persiapan subuh dan belum waktu subuh. Kemudian ketika mereka mendengar adzannya Abdullah ibn Ummi Maktum, sahabat yang lain yang seorang buta, maka itu tanda bahwasanya fajar sudah terbit. Dan ini adalah awal mula waktu subuh. Ini adalah patokan yang keempat. Maka ketika kita menemukan perbedaan antara jadwal sholat dengan adzan yang dikumandangkan, maka yang kita utamakan adalah jadwal sholat dan bukan suara adzan. Dan ini yang sering terjadi. Terkadang muadzin itu entah itu salah melihat atau jadwal sholat di masjidnya itu belum update, belum terbaru, sehingga ada kemungkinan muadzinnya itu telat adzan atau terlalu maju. Maka yang menjadi patokan kita adalah jadwal sholat. Ketika kita mendapati jadwal subuh kita adalah jam 04.30 contoh, setengah 5, itu adalah waktu fajar di jadwal sholat. Kemudian muadzin ternyata sudah adzan 10 menit sebelum itu, yaitu jam 4:20. Maka ketika kita mendengar adzannya muadzin, masih diperbolehkan makan karena patokan kita yang lebih kita dahulukan adalah jadwal sholat. Tapi ketika kita melihat jam, sudah jam 4:30 dan itu adalah waktu fajar, tapi belum mendengar adzan, maka kita wajib berhenti, tidak makan dan minum lagi, walaupun muadzin baru adzan 10 menit berikutnya. Karena jikalau kita tidak tahu urutan ini, kita khawatirnya apa? Ketika yang menjadi patokan utama kita adalah suara adzan, ternyata waktu subuh sudah masuk, kemudian muadzinnya itu telat adzan 5 menit, maka puasa kita tidak sah. Ini terkait dengan patokan awal bagaimana puasa seseorang itu sah atau tidak sah. Patokannya jelas apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yaitu kalianlah silahkan terus lanjutkan makan dan minum sampai itu menunjukkan batasan. Makan dan minum boleh dilakukan sampai jelas munculnya garis putih dari garis hitam. Garis hitam dimaksud adalah ufuk bagian timur. Kemudian garis putih, ufuk tersebut sudah berubah menjadi bercahaya. Ini adalah fajar sodek, berarti dari utara ke selatan. Dan itu adalah patokan pertama untuk kita mengetahui kapan kita mulai puasa, kapan kita mulai berhenti makan dan minum. Hal berikutnya yang perlu untuk kita ketahui bahwasanya seseorang yang sahur, dan hukum sahur adalah sunnah. Hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib. Dan jikalau seseorang tidak sahur maka tetap sah puasanya. Tapi ketika sahur jelas itu afdol, ada tambahan pahalanya. Karena Rasulullah juga mengatakan di dalam sahur itu adanya barokah. Dan patokan pertama terkait dengan sahur itu bukan banyaknya. Karena sebagian orang ketika makan sahur, niat utamanya adalah persiapan untuk puasa. Mempersiapkan diri dengan makan minum sebanyak-banyaknya agar kuat puasa sehari. Ini adalah niat yang tidak pas dan tidak sesuai, yang menjadikan nilai sahur itu tidak ibadah. Maka dari itu perlu untuk kita luruskan kembali niat kita ketika sahur, yaitu ketika kita sahur tujuannya adalah untuk mengamalkan anjuran Rasulullah. Karena semua anjuran Rasulullah adalah sunnah dan ibadah. Ketika kita sahur walaupun hanya segelas air putih, tidak ada makanan selainnya, maka ketika niatan kita adalah untuk melakukan, mempraktekkan anjuran dari Rasulullah, Allah akan berikan barokah di sahur kita. Sehingga segelas air putih itu jauh lebih bermanfaat bagi tubuh kita untuk kita menjalani ibadah puasa di hari tersebut daripada kita makan banyak dan minum banyak. Inilah patokan barokah, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari enaknya makanan kita atau banyaknya makanan kita atau mahalnya makanan kita.
Yang namanya barokah itu diberikan oleh Allah tergantung dari apa yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat atau tidak. Itu yang perlu untuk kita luruskan ketika memakan sahur. Kemudian hal berikutnya terkait dengan memakan sahur, hukumnya sunnah, maka perlu untuk kita ketahui karena sebagian orang itu makan sahur mepet dengan waktu subuh, mepet dengan waktu fajar. Dan kapan berhenti seseorang itu dari memakan sahur? Maka para ulama berbeda pendapat terkait dengan kapan berhentinya secara total ketika seseorang sedang makan sahur. Tapi para ulama sepakat di satu hal, yaitu ketika patokan subuh sudah masuk. Contoh patokan kita adalah jadwal sholat. Ketika menitnya sudah masuk, maka seseorang tidak boleh jalan ke dapur untuk mengambil air minum atau makan makanan yang lain, karena itu akan membatalkan puasa, yaitu seseorang dianggap masih makan setelah masuknya waktu fajar. Tapi para ulama berbeda pendapat di kondisi ketika seseorang sedang memegang makanan sedang berada di sekitarnya, piring dan gelas. Sebagian ulama ada yang berpendapat orang tersebut masih boleh memakan makanan tersebut walaupun sudah masuk waktu fajar. Sebagian ulama lagi lebih ketat lagi, yaitu menyatakan hanya yang sedang dikunyah. Walaupun saya lebih condong dengan perkara yang ini. Ada yang lebih ketat lagi, yang paling ketat adalah apapun yang ada di mulut yang belum ditelan, ketika seseorang mengetahui waktu fajar sudah masuk, maka semuanya dikeluarkan. Semuanya dikeluarkan dari mulut, tidak boleh ditelan. Untuk berhati-hati memang lebih baik itu yang yang paling ketat. Tapi saya pribadi cukupkan dengan pendapat yang menyatakan bahwasanya apa yang kita sedang pegang, sedang kita kunyah, itulah yang kita habiskan. Sehingga kita berhenti setelah menelan makanan yang berada di mulut kita. Nah, ini adalah kapan seseorang berhenti ketika memang makan sahur belum selesai tapi waktu subuh sudah masuk. Ini adalah hal yang berkaitan dengan waktu subuh, kapan mulainya seseorang berpuasa. Hal berikutnya saya langsung loncat ke akhir, selesainya puasa. Selesainya seseorang berpuasa adalah ketika tenggelamnya matahari. Total seluruh bulatan matahari sudah masuk ke ufuk, sudah tidak lagi kelihatan, dan itu terjadi di awal waktu sholat maghrib. Dan ini adalah batasan terakhir. Kemudian terkait dengan patokan sama seperti waktu fajar, yaitu ketika seseorang melihat langsung matahari tenggelam di ufuk, itulah patokan yang utama yang pertama. Kedua, jikalau tidak, mungkin seseorang bisa dapat informasi dari orang yang langsung melihat matahari tenggelam. Tapi hal tersebut tidak berlaku ketika seseorang hidup di daerah dataran tinggi, sehingga matahari sudah benar-benar tidak terlihat, tapi karena terhalang dataran tinggi. Dan itu bukan patokan, karena sebagian orang berpikir bahwasanya patokannya adalah ketika seseorang itu tidak melihat matahari sama sekali. Maka ketika seseorang hidup di daerah tinggi atau di daerah yang di situ ada penghalang untuk melihat matahari benar-benar tenggelam, maka cara pertama adalah dikira-kira. Itu jikalau belum ada jadwal waktu sholat. Tapi ketika seseorang memiliki jadwal waktu sholat, maka yang menjadi patokan adalah jadwal waktu sholat maghrib, seperti jadwal waktu sholat subuh. Dan azan adalah patokan yang terakhir, karena muadzin bisa jadi terlalu maju adzannya, bisa jadi mundur. Maka dari itu patokan kita lebih diutamakan jadwal waktu sholat ketimbang adzan di masjid. Karena pernah di daerah saya tahun-tahun lalu, muadzinnya itu lebih dahulu adzan 7 menit sebelum waktu sholat maghrib. Sehingga ketika seseorang patokan berbuka puasanya adalah adzannya muadzin tersebut,
maka itu bisa menyebabkan batal puasa di hari itu. Nah, ini adalah hal yang jelas merugikan orang. Maka dari itu yang kita utamakan daripada adzan di masjid adalah jadwal waktu sholat. Hal berikutnya terkait dengan berbuka puasa, terkait dengan kesunahan di berbuka puasa adalah menyegerakan. Ketika kita sudah masuk waktu sholat maghrib, maka di situ seseorang yang berpuasa disunnahkan untuk segera berbuka puasa. Dan perlu untuk kita ketahui bahwasanya menyegerakan berbuka itu bukan atau tidak ada keharusan makan dan minum. Seseorang meniatkan puasanya selesai dan berhenti walaupun belum makan dan minum, itu sudah masuk ke dalam kategori membatalkan puasa. Berarti sudah termasuk kesunahan, yaitu ketika seorang sudah lihat jam sedangkan dia sedang di kendaraan, belum sempat untuk berhenti untuk makan ataupun minum, tapi dia melihat jam, ternyata jam sudah masuk waktu maghrib, maka dia meniatkan sejak menit tersebut puasanya selesai, maka itu adalah menyelesaikan puasa, dan ini adalah afdalnya. Jikalau memang mau melanjutkan juga tidak masalah, dalam artian seseorang boleh makan sampai malam hari atau membatalkan puasa sampai malam hari. Karena terkait dengan puasa wisol, puasa yang nyambung sampai malam, itu para ulama berbeda pendapat di dua hukum. Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram, berarti tidak boleh dilakukan. Sebagian lagi mengatakan boleh dilakukan, tapi hanya sebatas sampai tengah malam, tidak sampai di hari berikutnya. Karena yang bisa dan mampu untuk berpuasa sampai di hari berikutnya itu hanya Rasulullah SAW. Sedangkan orang biasa tidak akan mampu, karena memang tidak diberi gizi, tidak beri makan langsung oleh Allah, walaupun tidak makan dan minum. Baik, terkait dengan kesunahan berikutnya di dalam berbuka puasa itu adalah makan korma. Yang didahulukan adalah korma jenis apapun, dan jenisnya adalah korma, karena sebagian orang itu mengkiaskan korma dengan semua makan yang manis. Jikalau seperti itu memang ada sebagian ulama yang berpendapat, tapi saya khawatir itu hanya iklan sirup. Maka dari itu perlu untuk kita hati-hati terkait dengan hal seperti itu. Karena apa? Makanan manis di zaman Rasulullah itu banyak, tapi Rasulullah hanya menyebutkan korma. Kenapa tidak mengatakan juga yang manis-manis? Ya karena memang tidak ada iklan sirup di zaman tersebut. Nah, itu yang perlu untuk kita hati-hati. Maka ketika seorang tidak ada korma yang dia dapatkan, bukan terus kemudian mengganti dengan teh manis, tapi dahulukan air putih. Air putih adalah pengganti daripada korma. Maksudnya ketika seseorang tidak memiliki korma untuk berbuka, dia langsung mencari air putih terlebih dahulu. Setelah itu silahkan mau makan atau minum teh atau makan gorengan, mendoan, itu silahkan. Tapi ya jangan utamakan mendoan daripada korma jikalau ingin mendapatkan tambahan pahala kesunahan. Baik, itu terkait dengan beberapa kesunahan yang berkaitan dengan berbuka puasa. Dan ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan awal dan akhir dari puasa secara umum, entah itu puasa sunnah ataupun puasa wajib. Tapi ada sedikit perbedaan antara puasa sunnah dan puasa wajib. Adapun puasa wajib itu mutlak dan harus dimulainya sejak terbitnya fajar. Tapi puasa sunnah itu boleh dimulai di pertengahan hari. Dalilnya hadis Aisyah ketika Rasulullah itu masuk ke rumah dan bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah ada makanan?" Aisyah mengatakan tidak ada. Maka Rasulullah mengatakan, "Inni idan shaim." Ya sudah, kalau seperti itu saya tak puasa, saya niat puasa. Dan itu terjadi setelah waktu asar. Tapi para ulama memberikan catatan bahwasanya orang yang ingin puasa sunnah tapi dari tengah hari, syaratnya adalah orang tersebut belum makan dan minum sejak fajar. Belum makan dan minum sejak fajar. Tapi kalau sudah sarapan tapi di makan siang tidak mendapatkan makanan di rumah, kemudian niat puasa, itu tidak
sah. Tapi kalau orang itu dari fajar tidak makan dan minum, kemudian pas makan siang tidak mendapatkan makan dan minum, kemudian ingin merubah hari tersebut menjadi puasa, itu diperbolehkan, tapi catatan puasanya dimulai dari sejak niat, bukan dari awal hari. Jelas puasa tersebut pahalanya lebih sedikit daripada orang yang sudah berniat puasa sejak awal hari. Baik. Hal berikutnya yang perlu untuk kita ketahui dari hukum-hukum berkaitan dengan puasa secara umum adalah tabyitun niyah, yaitu niat. Tabyit artinya adalah memaksudkan, meniatkan di malam hari. Dan yang dimaksud dengan niat adalah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Safinatun Najah, bahwasanya niat yang dimaksud adalah qasdu syai'in atau al-qasdu li fi'li syai'in, yaitu bermaksud untuk melakukan suatu hal. Berarti maksud tersebut itu hanya terjadi di dalam hati, tidak diucapkan dengan lisan, karena diucapkan dengan lisan tidak disebut niat. Itu yang perlu untuk kita luruskan, karena banyak masyarakat kita masih beranggapan yang namanya niat itu adalah diucapkan dengan lisan. Dan semua ulama sepakat bahwasanya niat itu termasuk ibadah qalbu. Ibadah bukan ibadah lisan, ibadah ada 3, ibadah qalbu, ibadah lisan, dan ibadah anggota tubuh. Sedangkan niat itu sama seperti ikhlas, sama seperti iman, yaitu letaknya di qalbu. Sedangkan lisan, mengucapkan lisan, sebagian ulama ada yang membolehkan, tapi dengan tujuan untuk memantapkan yang ada di batinnya. Untuk tujuannya itu. Tapi kalau seseorang meyakini, melafatkan niat itu adalah sunnah dan ada pahalanya, itulah yang disebut bid'ah munkarah. Karena memang jelas tidak ada dasar di dalam syariat, dan ulama semuanya sepakat bahwasanya niat itu letaknya di batin, tidak diucapkan. Dan sebagian ulama membolehkan karena tujuannya untuk menguatkan saja, mematenkan yang ada di batin seseorang. Nah, hanya itu saja. Dan sebagian ulama justru malah melarang untuk melafatkan, karena khawatir itu juga akan timbul anggapan di masyarakat, dan ternyata sekarang sudah banyak terjadi, yaitu anggapan masyarakat setelah sholat tarawih berjamaah di masjid langsung bareng-bareng mengucapkan niat nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Dan hal tersebut itu bukan kesunahan, tapi boleh dilakukan dengan tadi niatan yang tidak meyakini ucapan tersebut sebagai niat atau sebagai ucapan yang ada pahalanya. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Baik, terkait dengan niat itu harus dilakukan di malam hari, karena malam hari belum masuk waktu puasa. Dan ini adalah syarat di puasa wajib, yaitu puasa Ramadan diantaranya. Jikalau seseorang baru sadar puasa Ramadan hari pertama itu setelah dia bangun di waktu fajar, maka hari itu puasanya tidak sah. Wajib qadha di hari yang lain, tapi hari itu orang tersebut tidak boleh makan dan minum untuk menghormati momen waktu puasa Ramadan yang sudah mulai. Tapi para ulama berbeda pendapat terkait dengan niatnya tersebut, maksud puasanya apakah harus berada di dalam hati kita masing-masing setiap malamnya, atau cukup di malam pertama saja di bulan Ramadan. Para ulama berbeda pendapat di dua pendapat. Yang pertama mewajibkan setiap malam, tapi sebagian lagi menyatakan tidak, cukup di malam pertama saja sebelum masuk puasa Ramadan yang pertama. Alasannya adalah puasa Ramadan rangkaian ibadah yang satu sama, sehingga niat itu cukup satu kali saja sebelum melakukannya. Tapi ada syaratnya, yaitu di tengah puasa tidak putus. Jikalau di tengah bulan itu ada satu hari orang tersebut tidak bisa berpuasa, maka di hari berikutnya di malamnya wajib memperbarui niatnya kembali. Itu adalah syarat tambahan jikalau seseorang menganggap bahwasanya yang namanya puasa Ramadan itu adalah rangkaian satu ibadah, sehingga niat itu hanya cukup dimaksudkan, dipatenkan dalam diri masing-masing di malam
hari pertama sebelum mulainya bulan Ramadan. Baik. Hal berikutnya, kita sudah mulai masuk ke hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan, maka perlu untuk kita ketahui terkait dengan awal penentuan bulan Ramadan. Yang ini setiap tahun biasanya menjadi topik yang hangat dibahas di mana-mana. Tapi kita coba rincikan terkait dengan patokan bagaimana yang pas dan ideal untuk menentukan awal bulan Ramadan. Jikalau di Indonesia memang ada dua metode. Metode pertama hanya berpatokan dengan hisab, metode kedua adalah berpatokan dengan hisab kemudian dengan ru'yah. Maka dari itu perlu untuk kita ketahui bahwasanya patokan di awal bulan Ramadan itu hukum asalnya adalah dengan ru'yah. Walaupun sebenarnya makna ru'yah sendiri pun juga mencakup dua hal. Ru'yah hakikiyah yaitu melihat langsung dengan mata atau dengan alat teropong diantaranya, atau makna yang kedua adalah ru'yah ilmiyah yaitu mengetahui dengan ilmu. Walaupun itu adalah cakupannya, tapi perlu untuk kita ketahui ada sebuah hadis yang mana Rasulullah katakan, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Abdullah ibn Umar. Rasulullah mengatakan, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsib. Sesungguhnya kami adalah umat yang disifati ummiyah. Ummiyah itu bukan umat yang bodoh. Ummiyah adalah sifat untuk umat yang memang tidak nulis dan tidak berhitung, dan diantaranya tidak membaca juga. Maksud dari hadis ini yang diutarakan oleh para ulama diantaranya adalah makna wala nahsib, dan kami pun juga tidak berhitung. Bukan berarti belajar menghitung itu tidak dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, tidak. Tapi apa? Umat Nabi Muhammad adalah umat yang simple. Umat yang simple yaitu tidak direpotkan dengan perkembangan teknologi, juga tidak direpotkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Maka dari itu metode penentuan awal bulan Ramadan itu dari dulu sampai sekarang seharusnya sama. Dan yang mana kita ketahui bahwasanya dahulu Rasulullah itu menghitungnya atau menentukan awal bulan Ramadan dengan melihat langsung. Sedikit saya tambahi, Rasulullah itu menentukannya dengan melihat langsung, padahal ilmu falak sudah berkembang ribuan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, banyak orang juga yang bisa menghitung dengan hisab. Baik, saya akan rincikan lagi di pembahasan berikutnya insyaallah setelah adzan, guys. Sudah masuk waktu Isya. Kita jeda sejenak untuk adzan. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad.
إلا بالله. لا إله إلا الله. صلى الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمد الوسيلة والفضيلة Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Baik, saya lanjutkan pembahasan saya yang tadi saya sebutkan, saya singgungkan hadis di riwayat Bukhari dan Muslim. Nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wala nahsib. Maksud dari hadis ini, saya tidak sedang mengingkari yang menghitung awal bulan Ramadan dengan hisab, karena nanti di akhir akan saya berikan arahan juga terkait dengan mensikapi dan bagaimana seseorang memperlakukannya juga. Tapi saya ingin menegaskan, ketika Rasulullah mengatakan perkataan tersebut, itu menjadi dasar bahwasanya umat Nabi Muhammad adalah umat yang simple, yang mudah. Dan syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang mudah, dalam artian tidak dibutuhkan kemampuan khusus untuk seseorang menguasai syariatnya Nabi Muhammad. Kemudian hal berikutnya yang perlu juga untuk kita jadikan patokan, yaitu kenapa hilal dinamakan hilal. Di dalam bahasa Arab, kata hilal itu dari kalau fiilnya atau kata kerjanya itu adalah halla yahillu, yaitu yang salah satu artinya adalah jelas, nampak. Maka dari itu hilal dinamakan hilal, salah satu makna yang disebutkan oleh ahli bahasa adalah tanda yang diketahui oleh banyak orang. Karena tanda yang terlihat itu pasti diketahui oleh banyak orang. Sedangkan ilmu hisab, ilmu falak itu diketahui oleh sedikit orang, maksudnya minoritas. Maka dari itu sebenarnya untuk menjadikan patokan hanya hisab saja itu kurang pas. Itu adalah maksud dari hilal dinamakan hilal. Terus kemudian juga hadis yang kita sebutkan tadi, yaitu dari Abdullah ibn Umar. Tapi berlaku hal berbeda jikalau seseorang itu berada di salah satu dari dua kondisi. Kondisi pertama, ini arahan saya terkait dengan mensikapi ketika memang ada yang memberlakukan hisab saja tanpa melihat secara hakiki, secara mata, kasat mata. Maka salah satu, ketika seseorang berada di salah satu dari dua kondisi ini, seseorang boleh mengamalkan apa yang berdasarkan hitungan hisab. Yaitu yang pertama adalah seorang yang meyakini hitungan hisab itu lebih mendekati keakurat. Jikalau meyakini seperti itu, maka dipersilahkan menjadikan hisab sebagai patokan. Itulah yang disebutkan oleh sebagian ulama. Kemudian hal berikutnya, kondisi kedua adalah ketika seseorang biasanya mengikuti di lingkungannya atau dirinya itu mengikuti komunitas orang-orang yang menjadikan hisab sebagai patokan utama untuk menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Maka orang yang seperti itu posisinya, dia diperbolehkan menggunakan patokan utama adalah hisab. Contoh, ketika seseorang di lingkungannya dan biasanya dia itu suka ikut sholat id bersama orang-orang yang memang berpatokan dengan hisab, maka orang tersebut boleh menggunakan patokan yang sama juga ketika mulai dan juga ketika selesai. Nah, ini adalah kondisi di mana seseorang menjadikan hisab itu sebagai patokan utama. Maka dari itu kita tidak bisa mengingkari secara total, juga tidak bisa melarang secara total, karena ada beberapa kondisi di mana memang hisab itu juga digunakan oleh sebagian masyarakat. Tetap kita harus menghormati itu dengan cara tidak
membenturkan dengan kepentingan yang lain, contohnya alasan hanya ikut atau istilahnya kita harus ikut dengan pemerintah, itu alasan yang tidak tepat. Karena sebagian orang ada yang terlalu keras, terlalu kolot. Bahasa saya terlalu kolot karena dengan bahasa kita adalah orang yang harus mengikuti pemerintah, sehingga kita harus mengikuti ketetapan pemerintah awal Ramadan kapan dan akhir Ramadan kapan. Ini adalah anggapan yang terlalu kolot menurut saya. Alasannya adalah pemerintah tidak pernah mematok kewajiban mengikuti ketentuan mereka terkait dengan awal Ramadan dan akhir Ramadan, sehingga itu membuka peluang bagi yang lainnya untuk bisa menentukan sendiri. Ketika memang pemerintah sejak awal mewajibkan tidak boleh ada yang menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan kecuali pemerintah, kecuali Kemenak, baru disitulah kita mengikuti pemerintah. Walaupun sebagian orang beralasan keputusan pemerintah itu yang bisa menghindarkan seseorang daripada berselisih, tapi faktanya di lapangan tidak selalu seperti itu. Memang yang namanya keputusan pemerintah itu sering bisa menyelesaikan perselisihan, tapi ada beberapa kondisi di mana kita tidak boleh menyalahkan yang tidak sesuai dengan pemerintah dalam hal penentuan awal Ramadan atau akhir Ramadan. Itulah sikap kita. Maka dari itu kita kembali kepada kondisi masing-masing. Jikalau kita biasanya di lingkungan kita mengikuti sholat id bersama orang-orang yang menjadikan hisab sebagai patokan, maka ikutilah itu. Dan mulainya Ramadan juga ikut bersama, sehingga mulainya ikut bersama mereka dan mengakhiri Ramadan juga ikut bersama mereka. Atau ketika seorang mayoritas atau biasanya itu mengikuti keputusan pemerintah, maka dari awal ikutlah pemerintah dan sampai akhir juga ikut pemerintah. Tidak dibenarkan orang yang mencari kemudahan dengan mengikuti yang terakhir mulai dan mengikuti juga yang awal mulai sholat id. Yang terakhir mungkin ternyata pemerintah, karena Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 18 Februari dan pemerintah kemungkinan 19. Jikalau memang menetapkan kemungkinan 19, maka ketika orang mengikuti pemerintah tanggal 19, kemudian nanti Idul Fitri mengikuti Muhammadiyah yang lebih dahulu 1 hari daripada pemerintah, itu disebut dengan tatabbu'ur rukhas, yaitu mencari-cari kemudahan di dalam syariat. Hukumnya adalah haram dan bisa menjadikan seseorang itu keluar daripada Islam, kufur. Kenapa? Karena mengingkari dasar yang seharusnya dipegang di dalam syariat, tapi yang dijadikan dasar orang seperti itu adalah mengikuti hawa nafsu. Nah, inilah yang perlu untuk kita hati-hati, karena Imam Syafi'i pernah mengatakan man tatabba'ar rukhas faqad tazandak, yaitu orang yang mencari-cari hukum paling mudah di dalam fikih, di dalam syariat, maka dia telah menjadi munafik. Zindik adalah munafik yang terlihat, sedangkan munafik itu sendiri adalah munafik yang tidak terlihat atau tersembunyi, yang pura-pura. Tapi zindik adalah orang munafik tapi terlihat. Nah, inilah yang perlu untuk kita hati-hati, peringatan dari Imam Syafi'i. Baik, hal berikutnya terkait dengan hukum puasa khusus di bulan Ramadan. Perlu untuk kita ketahui bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu dianggap penuh atau dianggap selesai adalah minimal 29 hari dan maksimal 30 hari. Maka ketika kondisi seseorang ternyata mengikuti, contoh saja, mengikuti keputusan pemerintah mulai Ramadan, tapi ternyata hilal sudah terlihat di malam ke-20 setelah 28. Berarti setelah tanggal 28 malamnya hilal sudah terlihat, yaitu besoknya harus tanggal 1 Syawal. Berarti bulan Ramadan itu baru terjadi 28 hari. Jikalau seperti itu, maka yang terjadi adalah 1 Syawal yang sudah dilihat hilalnya itu tetap orang-orang memutuskan untuk sholat id. Kemudian wajib mengqadha 1 hari lagi di waktu yang lain. Nah, ini terkait dengan kondisi seperti itu, karena kondisi seperti itu pernah terjadi di Arab Saudi beberapa tahun yang lalu. Yaitu orang-orang Saudi
ketika pemerintah Saudi itu menentukan awal Ramadan kapan, tapi ternyata di malam setelah hari ke-28, malam setelah tanggal 28, hilal sudah terlihat. Sehingga yang besoknya seharusnya tanggal 29 itu berubah menjadi tanggal 1 Syawal. Sehingga masyarakat Saudi pada waktu itu berpuasa hanya 28 hari. Maka mereka pun melakukan sholat Id tetap di hari yang seharusnya 29 bulan Ramadan sudah berubah menjadi 1 Syawal, dan mereka diwajibkan untuk mengqadha 1 hari lagi di waktu yang lain. Dan itulah kondisi yang seperti itu jikalau memang seseorang mengikuti tadi beberapa keputusan untuk awal dan akhir bulan Ramadan. Hal berikutnya yang penting juga untuk kita bahas berkaitan dengan hukum bulan Ramadan adalah hari dinamakan hari yang diragukan, Yaumus Syak, hari yang diragukan apakah itu masuk Ramadan atau tidak masuk Ramadan, yaitu di tanggal 30 Sya'ban. Dan sebagian juga memasukkan tanggal 29 Sya'ban. Karena dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, la tuqaddimu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Hadis ini Rasulullah mengatakan yang artinya, janganlah kalian memulai Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seseorang yang sudah memiliki kebiasaan untuk berpuasa sebelum bulan Ramadan, maka silahkan berpuasa, kata Rasulullah. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum puasa hari Syak, hari yang diragukan, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Di dua pendapat, pendapat pertama adalah, banyak pendapat. Salah satunya adalah hukum puasa di tanggal 30 Sya'ban, ketika Sya'ban itu ditentukan ada tanggal 30-nya, maka hukumnya adalah haram. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak sampai haram tapi makruh, karena buktinya masih boleh orang yang memiliki kebiasaan untuk berpuasa. Contoh, orang terbiasa puasa Daud dan ngepasi tanggal 30 Sya'ban adalah yang dia berpuasa. Atau seseorang yang terbiasa puasa Senin, Kamis, dan di hari Kamis itu adalah 30 Sya'ban, maka seorang boleh berpuasa. Maka sebagian ulama mengatakan itu makruh hukumnya. Pendapat ketiga, sebagian ulama mengatakan hukumnya mubah, boleh. Pendapat keempat, hukumnya adalah sunnah. Dan pendapat kelima, hukumnya puasa di tanggal 30 Sya'ban adalah wajib. Dan itu menurut sebagian ulama Hanabilah, menyatakan justru malah wajib. Dan larangan di sini adalah larangan sebagai persiapan saja, dan para ulama yang mengatakan wajib atau sunnah atau mubah puasa di tanggal 30 Sya'ban karena mereka membedakan antara tanggal 29 Sya'ban yang mana malamnya itu dijadikan sebagai waktu melihat hilal, yaitu ketika kondisinya cerah dan kondisinya mendung. Maka ini hukumnya berbeda, yaitu ketika kondisinya cerah, maka para ulama yang mengatakan tanggal 30 Sya'ban itu wajib puasa atau sunnah puasa atau boleh puasa, mereka menyatakan itu haram atau itu makruh. Maksudnya tidak berlaku hukum tersebut ketika malam tanggal 29 itu cerah, karena ada kemungkinan hilal itu terlihat atau mungkin terlewatkan, sehingga tanggal 30 jelas itu benar-benar disebut sebagai hari yang diragukan. Tapi kondisi kedua itu berbeda menurut mereka, yaitu ketika tanggal 30 Sya'ban, malam 29 Sya'bannya itu kondisinya mendung. Maka kondisi mendung itu tidak bisa dilihat hilalnya, karena melihat hilal dengan cara mengirim drone, pesawat, atau satelit itu bukan cara yang diperbolehkan oleh para ulama. Karena jelas cara tersebut cara yang sulit. Sedangkan tadi patokannya hadis Bukhari Muslim dari Abdullah ibn Umar bahwasanya kita adalah umat yang simple, umat yang ummi, kata Nabi Muhammad SAW, yaitu tidak repot, yaitu ilmu dalam syariat Islam seharusnya bisa dikuasai secara menyeluruh, bukan dikuasai oleh orang-orang khusus saja. Itu adalah syariat Islam, ciri khas.
Maka dari itu ketika kondisi malam 29 bulan Sya'ban itu mendung, nah disinilah sebagian ulama menyatakan wajib hukumnya untuk puasa di tanggal 30 Sya'ban dengan niatan bersiap-siap jikalau ternyata itu aslinya adalah tanggal 1 Ramadan. Sedangkan perkataan mewajibkan itu adalah pendapat yang saya pribadi lemahkan. Karena memang diriwayatkan dari sebagian sahabat, di antaranya Abdullah ibn Umar sendiri, beliau dan Aisyah radhiyallahu anha, mereka itu berpuasa di tanggal 30 Sya'ban. Berpuasa. Sedangkan mereka dan Umar ibn Khattab juga berpuasa, tapi mereka tidak memerintahkan orang-orang pada waktu itu untuk berpuasa di tanggal 30 Sya'ban. Menjadikan hukumnya tidak wajib. Maka maksimal hukumnya adalah sunnah atau paling tidak mubah. Itu adalah pendapat yang saya kuatkan terkait dengan puasa di tanggal 30 Sya'ban, tapi dengan syarat malam hari di tanggal 29 Sya'ban adalah malam yang mendung, bukan cerah. Kalau cerah berlaku hadis yang tadi kita bacakan, yaitu tidak boleh seseorang, minimal hukumnya makruh, maksimal adalah haram untuk puasa di tanggal 30 Sya'ban ketika memang 29-nya itu cerah. Baik, itu terkait dengan beberapa hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan, dan kita sedang menghadapi atau akan menghadapi dan akan bertemu insyaallah taala bulan Ramadan yang akan datang, sehingga dengan pengetahuan yang kita ketahui kita akan bisa memposisikan diri bagaimana kita akan bersikap dengan apa yang mungkin nanti terjadi di tengah masyarakat kita. Baik, itu adalah sedikit ringkasan yang bisa saya ringkaskan yang berkaitan dengan puasa Ramadan secara khusus atau puasa secara umum. Jikalau memang ada hal-hal yang perlu untuk didiskusikan atau dipertanyakan terkait dengan puasa, saya persilahkan. Silakan. Oke, monggo. Oke. Oke. Oke, betul. Oke, terkait dengan kesunahan, dan itu sebenarnya berkaitan dengan puasa Ramadan juga, karena disebut sholat tarawih itu hanya dilakukan di bulan Ramadan, yaitu qiyamul lail yang dilakukan dengan cara berjamaah, dan itu adalah cara afdolnya adalah dengan cara berjamaah, karena yang namanya sholat qiyamul lail, sholat tahajud, itu hukum asalnya afdolnya di rumah masing-masing dan dilakukan sendiri atau juga boleh berjamaah. Tapi yang namanya sholat tarawih itu bagian dari qiyamul lail atau sama dengan sholat tahajud, tapi perbedaannya adalah hanya dilakukan di bulan Ramadan dan afdolnya di masjid, dan afdolnya secara berjamaah di masjid. Maka dari itu sholat tarawih di dalamnya ada sholat witir. Kemudian termasuk kesunahan di dalam sholat witir, salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh cucunya Nabi Al-Husain ibn Ali, itu adalah doa witir. Maka perlu untuk kita tegaskan terkait dengan kunut witir, doa kunut witir itu disunahkan di setiap witir. Entah itu di bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan secara umum. Jadi mengkhususkan hanya dimulai dari tanggal tertentu itu tidak tepat. Maka dari itu jikalau ingin menghendaki kunut witir, boleh atau bisa dimulainya dari awal. Tapi kembali lagi bahwa kunut witir hukumnya adalah sunnah. Silahkan dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi mengkhususkan memulainya sejak tanggal ke-16 Ramadan itu tidak pas. Seperti itu. Maka lebih pasnya kalau mau memulai sejak awal Ramadan dan seterusnya sampai akhir. Dan juga bukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena memang itu berkaitan dengan sholat witirnya. Jadi sholat witir itu terjadi di Ramadan dan juga selain Ramadan. Dan kunut hukumnya sunnah di sholat witir menurut mayoritas ulama. Baik, seperti itu. Allah Ta'ala misal. Oke, monggo. Oke, betul. Oke. Baik.
Terkait dengan mengikuti jadwal waktu sholat, itu kembali kepada diri kita. Kita mantapnya yang mana? Itulah yang disebut kebenaran nisbi, kebenaran bukan mutlak, itu satunya relatif. Jadi kebenaran relatif itu sudah boleh dipegang, tapi untuk individu. Maka dari itu kebenaran relatif itu dilarang untuk kita paksakan orang lain harus mengikuti. Kecuali kebenaran itu adalah kebenaran mutlak. Contoh kebenaran mutlak adalah harus meyakini Allah itu tunggal. Itu kebenaran mutlak. Maka kita harus sampaikan kepada orang lain hal yang sama. Tapi terkait dengan tadi patokan jadwal sholat itu kembali kepada diri kita. Kita mantapnya menggunakan yang mana? Apakah yang disebar oleh beberapa organisasi atau yang ada di Google atau dari situs tertentu atau dari aplikasi di HP, silahkan. Kalau kita merasa mantap di satu perhitungan, kita pegang itu sampai akhir. Maksudnya sampai selesai bulan Ramadan. Nah, itulah terkait dengan patokan, maka setiap orang bisa berbeda-beda. Kembalikan kepada patokan diri masing-masing, itu terkait dengan jadwal sholat. Seperti itu. Jikalau antum patokannya sama yang alarm di jam, monggo. Kalau memang itu mantap, maksudnya antum mantap, patokannya itu saja. Oh gitu, di HP lebih duluan, Nah, kalau lebih dahuluan, monggo, gitu kan. Kalau memang mantapnya di HP, patokan HP saja, bukan alarm di sini, tidak masalah. Seperti itu. Ya maghribnya jangan cari yang lebih cepat gitu kan. Maghribnya tetap patokannya sama. Jikalau patokannya di HP berarti maghribnya juga patokan HP. Jangan sampai kok kemudian kita patokannya HP untuk subuhnya yang lebih mundur, kemudian ternyata yang lebih cepat ke alarm di jam gitu kan. Seperti kalau HP sudah diputuskan itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, itu hukum asalnya. Sampai benar-benar ada yang merubah keyakinan kita dalam artian informasi, mungkin juga dari orang yang kita percaya, kemudian merekomendasikan ini adalah jadwal yang lebih akurat. Maka jikalau kita berubah keyakinan kita meyakini informasi dari yang merekomendasikan, setelah itu boleh. Tapi kalau tidak ada seperti itu, jangan berubah-ubah. Pegang satu sampai terakhir. Usahakan seperti itu terkait dengan patokan jadwal sholat. Seperti itu. Allah Ta'ala alam. Oke, monggo jika masih ada pertanyaan terkait dengan bulan Ramadan. Oke. Jikalau tidak ada, saya teringat satu poin karena ini juga termasuk penting untuk kita ketahui, yaitu Lailatul Qadar. Para ulama berbeda pendapat di banyak pendapat terkait dengan Lailatul Qadar. Sebagian ulama ada yang benar-benar menyatakan Lailatul Qadar itu selalu di tanggal 27 Ramadan. Dan itu pendapatnya Abdullah bin Abbas, sahabat. Maka dari itu tidak bisa kita salahkan masyarakat yang memang menghidupkan malam, yaitu ketika masuk tanggal 27 Ramadan. Itu tidak salah, karena memang itu pendapat sebagian ulama. Dan bukan bid'ah juga, karena memang juga itu pendapat salah satu sahabat juga. Kemudian pendapat yang lain itu ada yang menyatakan berpindah-pindah tapi di tanggal ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Pendapat ketiga itu yang saya pribadi sekarang kuatkan. Sebelumnya saya menguatkan pendapat yang hanya di tanggal ganjil, tapi saya menguatkan pendapat yang ketiga karena memang alasan yang lebih masuk akal, yaitu bahwasanya malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi di tanggal berapa saja di 10 hari terakhir, genap ataupun ganjil. Itu adalah pendapat sebagian ulama. Ya, seperti itu. Karena sejujurnya saya pribadi sempat beberapa tahun yang lalu juga mencurigai, dalam artian kok ini tanggal genap menurut kalender yang saya ikuti, tapi menurut kalender yang lainnya lagi itu tanggal ganjil. Maka dari itu yang namanya Lailatul Qadar itu pastinya terjadi 10 hari terakhir. Maka dari itu patokannya jangan, kalau saya sarankan, jangan hanya berpatokan di tanggal ganjil, karena bisa jadi perhitungan tanggal ganjil yang kita pegang itu tidak sesuai. Maka dari itu tetaplah kita berusaha mencari malam Lailatul Qadar itu dari tanggal genap awal 10 hari terakhir di bulan Ramadan secara keseluruhan.
Seperti itu. Itulah cara mencari Lailatul Qadar. Karena khawatirnya ternyata kalender ketika kita contoh ya mengikut kalender pemerintah itu adalah tanggal genap. Ternyata di kalender Muhammadiyah itu adalah kalender tanggal ganjil. Ternyata malam itu adalah Lailatul Qadar. Kalau kita hanya berpatokan tanggal ganjil sesuai yang kita ikuti di kalender pemerintah, nah kita rugi 83 tahun. rugi 1000 bulan. Seperti itu. Nah, itulah terkait dengan pendapat nggih. Nah, itu pendapat yang sekarang saya pegang dan itu saya pegang dari beberapa waktu yang lalu juga dan itu semoga bisa menjadi pertimbangan kita untuk menghidupkan 10 hari terakhir full di bulan Ramadan demi salah satunya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita persiapan di bulan Ramadan yang akan datang. Jikalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah live streaming dari Masjid Seranten Karanggede Boyolali. Semoga bermanfaat, berkah. Amin amin.